Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Tempat Keramat Channel. Beliaunya adalah seorang kolektor benda pusaka. Nama dapurnya itu kan Tilam Upeh. Bisa dilihat pamor atau gambarnya. Seperti ini. Nanti sebentar lagi kita tanyakan kepada beliaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi ya bersama saya tetap di Tempat Keramat Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Tempat Keramat Channel. Sebelumnya saya mohon maaf suara saya agak habis karena kemarin baru saja dari Banyuwangi teman-teman. Di Banyuwangi ada acara ya, acara biasalah. Pulang agak kecapean karena berangkat kehujanan, sampai pulang juga kehujanan walaupun bawa mobil, tapi waktu turun masih kena air hujan. Oke teman-teman, malam hari ini saya bersama salah seorang kolektor benda pusaka. Kolektor benda pusaka, nanti kita lihat satu persatu apa saja koleksinya. Nah, di sini sudah ada Mas Wahyu. Iya, Ini masih muda saya panggil Mas atau Bapak manggilnya? Mas aja. Mas saja ya, masih muda. Iya. Mas Wahyunya. Beliaunya adalah seorang kolektor benda pusaka. Ada 2 buah keris dan juga 2 buah tombak. Nanti kita korek keterangan dari beliaunya, pusakanya apa saja, terus manfaatnya apa saja, dan terutama filosofi dari pusaka tersebut. Oke Mas Wahyu, ini untuk koleksinya saya ambilkan satu persatu ya. Nanti tolong diberitahu kepada teman-teman Tempat Keramat Channel pusakanya apa, terus manfaatnya apa, pusakanya apa, sejarahnya dapatnya dari mana, manfaatnya apa, dan yang paling utama adalah filosofi dari pusaka tersebut. Oke, kita mulai dari pusaka warisan leluhur. Ini teman-teman, ini seperti biasa keris ya, pusakanya keris. Nah, seperti ini ya, keris. Oke, saya yang ambilkan nggak apa-apa Mas ya? Iya, nggak apa-apa. Oke. Nah, ini teman-teman, bisa dilihat dulu ya teman-teman untuk pusakanya. Seperti ini. Oke Mas Wahyu, yang ini pusaka ini apa namanya Mas Wahyu? Itu nama dapurnya itu kan Tilam Upeh. Tilam Upeh ya? Iya. Oh ya, lurus ya. Iya. Tilam Upeh. Kalau untuk sejarah jenengan mendapatkannya itu dari mana ini Mas? Sebenarnya gini, semua benda pusaka ini semuanya warisan turun temurun gitu. Oh, warisan keluarga. Iya. Ini dari bapak atau Dari bapak. Dari bapak. Iya. Oh, berarti dari bapaknya, dari mbah-mbahnya turun temurun. Iya. Nah, kalau untuk pusaka ini Tilam Upeh ya? Iya. Kalau untuk kegunaannya atau manfaatnya ini bukan mengarahkan ke musik teman-teman ya. Karena pusaka ini pada zaman dulunya, era dulunya adalah juga merupakan sebuah alat. Betul kan Mas? Iya, betul. Sebuah alat seperti kalau kita itu bekerja, misalkan kalau petani pakai cangkul. Iya. Nah, ini untuk kegunaannya sebetulnya buat apa Mas Wahyu? Kata leluhurnya. Begini, kalau cerita mbah saya dulu, nah ini Tilam Upeh ini sebenarnya bukan asal nama sebenarnya begitu. Jadi tilam itu bahasa Jawanya itu seperti tempat istirahat apa semacam kloso, tikar gitu. Oh, tikar. Iya. Bukan tempat tidur. Tikar. Iya, tikar. Oh, ya tilam semacam tikar. Iya. Terus upeh. Upeh itu? Jadi upeh itu artinya itu upo. Upo itu berarti nasi kecil satu. Iya. Jadi gini, secara filosofi sang empunya dahulu itu mempunyai apa itu semacam doa, semacam permohonan agar supaya benda ciptaan seorang empu ini bisa semacam gimana ya,
memberikan semacam spirit sugesti. Untuk ya memberikan sugesti. Iya. Iya. Agar si pemegangnya itu diberi kemudahan di dalam mencari upeh itu tadi. Mencari upo istilahnya atau makan pangupo jiwo. Pangupo jiwo Iya. seperti. Berarti untuk filosofinya atau harapan ya. Iya. Harapannya bahwa yang mempunyai keris ini untuk mencari pangupo jiwo atau rezeki ya. Itu bisa diberi kelancaran walaupun tidak terlepas tetap berusaha dan berdoa. Iya. Nah, ini kan hanya doa yang diwujudkan sebuah benda. Oh ya. Kan gitu. Betul. Jadi bukan si benda ini yang memperlancar jalannya rezeki, bukan. Tetap yang Maha Kuasa. Tetap Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai alat gitu. Iya. Oke. Seperti itu teman-teman filosofinya untuk koleksinya Mas Wahyu, yaitu keris tilam upeh ya Mas. Iya, betul. Kita lanjut yang selanjutnya teman-teman. Ini kita kembalikan ke warangkanya dulu. Biar curiga manjing warungko. Itu nanti kapan-kapan kita kupas teman-teman. Oke. Nah, untuk yang kedua. Nah, ini saya yang ambil aja. Nah, oke. Seperti ini teman-teman ya. Bisa dilihat pamor atau gambarnya. Nah, seperti ini. Nanti sebentar lagi kita tanyakan kepada beliaunya Mas Wahyu. Nah, kalau ini untuk koleksinya ini keris ini punya nama apa Mas Wahyu ini keris? Ini namanya dapur Kebulajer. Kebulajer. Nah, iya. Ini kalau menurut sesepuh dulu, filosofinya itu sebentar untuk sejarahnya dulu. Ini juga warisan juga atau? Iya, jadi warisan turun temurun. Oh, memang harus dilestarikan, dirawat. Oh, iya. Berarti ini untuk sejarahnya tetap warisan. Nah, kalau untuk filosofinya atau kegunaannya dari Kebulajer ini itu apa ini? Nah, jadi gini. Dulu itu waktu ya kakek saya itu masih hidup, itu ya sedikit banyak kan memberikan wawasan-wawasan terkait wesiaji gitu. Mbah saya mengatakannya wesiaji. Iya. Wesiaji besi aji. Oh, iya, gitu. Jadi ini menurut beliau ini namanya ini Kebulajer. Kebulajer. Ya. Untuk manfaatnya atau permohonannya bagi yang dulu pencipta pembuatnya itu jadi tetap hampir semirip dengan apa itu tadi tilampe itu tadi. Jadi seorang empu si pembuat benda ini itu mempunyai doa, mempunyai harapan agar supaya si pemegang keris tersebut itu diberikan semacam spirit atau semangat itu seperti kerbau. Ya, jadi kerbau itu kan tidak kenal lelah. Misalkan membajak sawah dengan sekuat tenaga, kerja keras lah seperti itu. Intinya mempunyai sugesti supaya yang mempunyai atau merawat keris ini mempunyai sugesti seperti kerbau bekerja keras tanpa lelah. Gitu. Ya otomatis kalau kerja lelah tanpa lelah pasti rezeki akan datang sendiri ya. Nah, sebenarnya gini. Kedua belah keris tadi itu kan berkesinambungan, berpasangan. Maksud saya berpasangan gini. Setelah kerja keras, tujuannya untuk mendapatkan upeh itu tadi kan. Pangupo jiwa itu tadi ya. Jadi berpasangan. Masuk akal juga. Masuk akal. Ternyata betul teman-teman, seperti yang sudah sering saya sampaikan Mas Wahyu di channel saya. Bahwa para sesepuh dulu itu membuat sesuatu itu pasti ada makna dan hakikat yang terkandung di dalamnya. Dan sesepuh itu dulu tidak, kadang kan gini, ada yang underestimate bahwa orang Jawa yang memelihara keris itu musyrik. Nah itu mungkin bagi mereka-mereka yang belum mengetahui filosofi. Kalau memang gini Mas, sedikit sepengetahuan saya yang dikatakan musyrik itu kalau si benda ini terus diyakini mendatangkan upeh itu tadi, itu baru musyrik gitu. Iya. Tapi kalau misalkan benda ini hanya sebagai alat, enggak apa-apa. Sebenarnya kok yang namanya musyrik itu bukan cuma benda pusaka seperti ini. Misalkan cangkul gitu aja. Misalkan dia mempunyai keyakinan
aku sing dadekne sugih paculku iki lho. Nah, itu berarti betul. Kita itu sudah musyrik sama pacul. Sama pacul. Ya, jadi betul, kita itu istilahnya kehilangan Sang Maha Kuasa. Betul. Karena kesemua itu hanya alat untuk mencapai tujuan. Iya. Nah, gitu. Yang memberi hasil tujuan adalah Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, berarti intinya bahwa kedua keris ini adalah satu pasang begitu ya? Iya. Oh ya. Karena kalau satu pasang kan pasti ada yang laki, ada yang perempuan. Istilahnya bukan laki perempuan. Kalau istilah laki perempuan itu kadang-kadang pengistilahan oleh para gimana ya, supranatural seperti itu. Terus pengistilahan lagi untuk para pedagang-pedagang pusaka seperti itu. Ya istilahnya untuk hanya bahasa saja. Iya. Oke, teman-teman, jadi ini tadi untuk keris Kebu Lajer. Nah, oke. Gini Mas, saya pernah dengar, entah betul apa enggak. Iya, gimana? Katanya yang mempunyai keris Kebu Lajer itu katanya apa namanya? Dia itu kalau berusaha di bidang pertanian katanya sering berhasil apa seperti itu? Ya, memang gini. Kan seperti yang saya jelaskan tadi. Seorang petani itu kan pekerja keras, harus. Oh, ya pasti. Kan gitu. Nah, untuk memberikan spirit itu kan didoakan sama empunya si pembuat ini. Ya. Ibaratnya seperti yang Mas bilang tadi bahwa doa dari si empu diwujudkan berupa barang, berupa keris atau apapun bisa. Kalau seorang kiai diwujudkan seperti tasbih atau gitu. Sarban, sebenarnya sama saja. Sama saja. Cuma karena dulu orang Jawa nggak mengenal itu, namanya kan cuma keris. Nggak apa-apa. Yang penting kan pada hakikat dan intinya permohonan tetap kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita tuh misalnya seorang petani ya, seorang petani terus tak kenal lelah di dalam mengupokoro sawahnya itu bekerja. Hasilnya kan tidak mungkin itu mengingkari prosesnya itu. Betul, kan gitu loh, betul. Mas. Karena doa dan usaha tidak bisa dipisahkan. Iya, kan gitu. Doa tanpa usaha sia-sia, usaha tanpa doa kurang barokah. Iya, betul. Oke, terima kasih untuk selanjutnya teman-teman. Iya. Nanti kalau memang teman-teman masih kurang paham bisa tanya di kolom komentar. Nanti akan saya tanyakan lagi kepada beliaunya, Mas Wahyu. Walaupun masih muda ternyata wawasannya sudah luas teman-teman. Jarang-jarang teman-teman ya. Ini ada tombak teman-teman. Nah, kita lihat, monggo dilihat teman-teman untuk tombaknya ya. Untuk pamor atau gambar. Nah, seperti ini ya. Nah, ini namanya tombak apa Mas ini? Kalau ini dulu seingat saya, kakek saya itu menyebutnya ini tombak bliring. Tombak bliring? Iya. Ini juga warisan juga ya? Iya. Kenapa disebut tombak bliring? Mungkin ada sejarah khusus tersendiri atau filosofi tersendiri gitu Mas? Nah, kalau tombak bliring ini menurut si kakek saya dulu itu kan mempunyai gimana ya, bukan khasiat sih. Kalau khasiat kan cenderung nanti apa ya, persepsinya nanti seolah-olah ini yang menyebabkan gitu. Ya seperti tadi jadi gini, doa seperti yang, tadi ada doa, jadi ini supaya pemegang keris ini itu rumahnya itu diberi keamanan. Oh, gitu. Kalau istilahnya ya pagar goib seperti itu ya? Ya seperti itu. Pagar yang tidak nampak, karena memang tidak kita pungkiri Mas bahwa di Jawa, tanah Jawa itu masih banyak hal yang di luar akal atau logika kita. Iya. Mungkin ya juga ada sebagian yang masuk logika, masuk akal. Terus lagi gini Mas, kalau tombak itu seperti kita lihat-lihat film zaman dahulu, misalkan film zaman Majapahit. Pemegang tombak itu kan pasti di gardu paling depan. Tuh, seorang prajurit yang di depan. Jadi sebelum menghadapi pemegang keris, sebenarnya menghadapi dulu pemegang tombak. Oh, seperti itu sejarahnya ya. Ya. Berarti memang ini kok saya merinding, pasti ada sesuatu, nggak apa-apa. Ini pasti saya merinding. Setiap kali saya seperti ini Mas. Iya. Karena memang ya mungkin dari bawaan dari bayi kecil. Iya. Nggak apa-apa. Ini memang ada yang mendengarkan, tapi nggak usah kita bahas karena itu nggak ada yang bisa lihat. Iya. Oke.
Nah, ini berarti namanya tombak bliring ya. Iya. Kalau untuk manfaat atau khasiatnya atau doa atau sugestinya, ini berarti tadi untuk pagar gaib rumah. Iya, rumah. Seperti itu. Tapi kalau untuk sejarahnya memang sebelum sebelum menghadapi seorang yang membawa keris, harus menghadapi yang membawa tombak terlebih dahulu. Ini gitu. Sejarahnya juga warisan juga Mas. Iya. Tapi kalau dulu menurut bapak atau mbahnya Mas, itu sejarahnya tombak ini dulu itu warisan turun temurun atau memang ya mohon maaf kan orang dulu tuh biasanya kan seorang prajurit mungkin mohon maaf pernah dipakai untuk berperang atau bagaimana? Gini, jadi kalau berdasarkan cerita dulu itu kan kakek moyang saya dulu itu cerita loh. Saya kan nggak tahu realitanya seperti apa, saya nggak tahu. Cuma ceritanya itu dulu kan seorang Demang gitu. Oh ya, Demang itu pemimpin desa. Sekarang desa atau Demang itu kan kalau sekarang itu apa ya? Apa karisiden gitu ya? Kalau karisidenan bukan. Kalau Demang itu kalau setahu saya itu di bawah Wedono. Oh iya. Karena seperti itu. Berarti Demang itu anak buah dari seorang Wedono ya. Mungkin membawai beberapa desa atau beberapa kademangan. Kalau dulu kademangan, kalau sekarang mungkin desa. Iya. Itu nanti untuk kita kupas sendiri aja. Iya. Berarti ini dulu memang sejarahnya pernah untuk berperang gitu aja ya. Iya, mungkin seperti itu. Ya. Karena dari fisiknya kan sudah kelihatan tua Mas ini ya. Iya. Dari fisiknya ya. Oke, lanjut untuk yang terakhir. Koleksinya ada 4 teman-teman dari Mas Wahyu ini ya. Ada 4 buah benda pusaka ya. Oke, yang terakhir ini seperti ini teman-teman ya. Bisa dilihat ya. Nah, bisa dilihat seperti ini. Pamor atau gambarnya. Oke. Nah, kalau yang ini namanya tombak apa ini Mas? Ini menurut si mbah saya dulu, mbah saya menyebutnya ini tombak godong pring. Tombak, oh iya, karena modelnya seperti daun bambu ya. Daun bambu Jawa atau apa itu? Tombak godong pring. Iya. Kalau menurut mbahnya dulu manfaat atau sugestinya untuk apa ya? Kalau si yang godong pring ini, kalau tombak yang tadi itu kan untuk menjaga si rumah ya. Kalau ini menjaga si keluarga yang menempati rumah tersebut. Pantes hawanya dingin. Bener ya Mas ya? Iya. Hawanya kan dingin, merinding-merinding tapi merinding enak dingin seperti itu. Kalau ini dulunya untuk buat berperang apa enggak ini? Untuk cerita? Ya, kalau kakek saya nggak pernah cerita sampai digunakan untuk perang apa tidak itu belum pernah cerita. Hanya itu yang tadi ya sejarahnya dari mungkin Mbah Buyut. Iya. Ini namanya tombak godong pring. Nah, ini sejarahnya. Berarti dari keempat benda itu tadi adalah warisan Mas? Iya. Oh iya. Ada yang beli. Ini saya mau nanya. Pamor sama gambar itu sama ya? Pamor itu kan apa ya, motif lipatan besi. Oh, lipatan besi. Nah, jadi kan gini kan keris itu kan bahannya itu akan ada besi, nikel, kadang ada yang batu meteor kan seperti itulah. Ketika itu dipadukan terus diberi apa itu namanya semacam candi atau apa? Bukan. Warang. Oh, warangan. Kalau diwarang itu nanti warnanya itu akan keluar perbedaan warna. Jadi akan membentuk motif. Berarti kalau saya tadi mengatakan bahwa motif pamor adalah gambar, sama saja ya? Sama saja, cuma beda bahasanya. Iya. Oh ya, oke. Oke, terima kasih Mas ya. Mungkin sebelumnya saya kembalikan dulu ke warangkannya. Oke, ini teman-teman ternyata Mas Wahyu ini banyak sekali wawasannya. Kapan-kapan kalau saya main ke sini ngobrol-ngobrol lagi boleh Mas ya? Boleh, monggo. Kita ngobrol mungkin nanti suatu saat kalau misalkan ada teman-teman atau pemirsa tempat Keramat Channel yang mempunyai benda pusaka dan ingin dikupas tuntas, nanti bisa difoto bisa Mas ya? Bisa. Difoto aja nanti gambar pusakanya
silahkan nanti saya cantumkan, saya lupa, di Facebook saya saja namanya Ari Dwi, cari di situ gambarnya juga saya. Nah di situ nanti silahkan kirim gambarnya ke Facebook atau bisa nanti nanya nomor HP saya, nanti saya kasih gambar benda pusakanya, bisa difoto, nanti saya tunjukkan ke Mas Wahyu biar dikupas benda pusaka ini apa namanya. Iya, ya tentunya sebatas sepengetahuan saya. Oh ya, karena memang setiap individu atau setiap manusia, wong Jawa ngarane siji silit, siji anggit. Iya, nah, betul. Itu mempunyai pemahaman berbeda-beda. Iya. Nah, itu harus kita hargai. Jangankan kok kita satu Indonesia, satu rumah aja kadang berbeda pendapat. Iya, itu pasti beda pendapat itu. Oke, mungkin itu aja. Dan sekali lagi terima kasih Mas Wahyu ya untuk waktunya, dan mohon maaf telah mengganggu waktunya. Enggak apa-apa. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk terakhir kalinya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Tempat Keramat Channel. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah, wa inayah, usikum wa nafsi bitaqwallahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.